dia akan lebih baik juga dari kita. Oke. Salah satu kunci kesuksesan kita adalah kemampuan public speaking. Yes. Itulah yang mesti ditekankan ke milenial sekarang. Baik. Milenial sekarang maaf, kadang-kadang maunya instan aja sih. Nah, Tidak yang mengedukasi teman-teman semua khususnya di Kota Medan. Nah, pagi ini aku bareng lagi dengan Bang Tejo. Tejo in the house. Nah, di pagi ini kita kedatangan salah satu tokoh juga, Dokter Suci Erawati MKes. Dokter gigi ya. Emang ditampilan keren banget. Nah, teman-teman, jadi kami hari ini mau tanya-tanya sedikit ke Dokter Gigi Suci. Gimana nih Dok perjalanannya jadi dari mahasiswa? Karena banyak teman-teman di mahasiswa nih Dok yang mau belajar juga kan. Mungkin dokter bisa dong ngasih trik singkat gitu Dok untuk jadi dokter gigi, master kesehatan juga Dok. Oke deh, saya ini sebenarnya udah tua. Jadi kelihatannya masih muda. Jadi masuk Fakultas Kedokteran Gigi itu saya tahun 85. Oke, 85. Sebenarnya sih mungkin dulu nggak niat-niat banget ya. Iya dong, awalnya nggak niat ya teman-teman. Nggak niat banget gitu ya. Tapi kan dulu itu yang penting masuk perguruan tinggi negeri gitu Oke, ya. oke. Udah diterima, terus lama-lama ya sudah. Jadilah saya dokter gigi. Oke. Jadi dokter gigi, terus saya awalin lah karir saya mulai praktek. Saya dulu di puskesmas juga pernah. Itu dulu saya ikut di program pemerintah yang PTT, pegawai tidak tetap. Jadi saya nggak PNS. Itu nggak PNS. Belum PNS? Iya, nggak PNS. Jadi saya diterima PTT. Jauh tuh dulu puskesmasnya daerah Deli Serdang sana. Itu masih susah-susahnya ya. Iya. Terus tapi saya memang orang yang suka kerja. Suka kerja ya? Nggak Nggak bisa berhenti dong kalau belajar ya? nggak bisa berhenti. Terus memang nggak betah di rumah. Oke. Nah, sekarang itu kontennya di mana nih Dok? Ngajar saya. Saya memang suka Bener. belajar, suka sekolah. Terus sekolah itu kayaknya membuat suatu kepuasan tersendiri bagi saya gitu. Belajar, ketemu sama orang, gitu memang suka. Tapi ya dengan catatan ya tanpa meninggalkan tugas-tugas utama saya kan ibu-ibu Iya. ya. Saat dokternya udah jadi magister kesehatan, bagaimana nih menurut dokter melihat kesehatan masyarakat khususnya Kota Medan Dok yang punya kepeduliannya gitu? Kalau saya mungkin melihatnya dari kacamata saya sebagai Iya. dokter gigi ya. Betul. Oke. Betul. Jadi memang itu kan dari praktek ya. Iya. Ya memang sebagian kan mungkin dari perilaku yang masih mungkin belum aware dengan kesehatan. Kesehatan gigi itu masih termarginal. Iya. Ini masih sering kan kadang-kadang gigi aja. Iya, betul. Penting banget. Padahal saya kalau ceramah saya sering juga sih ngasih ceramah ilmiah kan. Itu saya selalu menekankan bahwa rongga mulut itu gerbang utama nih masuknya semua proses yang ada di dalam tubuh kita. Berarti itu yang untuk informasi di masyarakat, stigma masyarakat bahwasanya kalau bicara untuk gigi ini adalah bagian kelas menengah ke atas. Nah, apakah itu betul? Iya Dok. Karena kan yang terdikotomi oleh masyarakat, gigi yang terdikotomi lah. Udah masalah gigi doang kok istilahnya, ya udahlah nggak usah lah. Nanti ketika ada penyakit gigi, dia mahal gitu Dok. Kesannya mahal. Apakah memang isu yang terstigma di masyarakat itu seperti itu? Kalau saya pikir sih enggak juga ya. Nggak juga ya? Kalau sekarang sih enggak. Orang mulai peduli. Sudah mulai peduli. Apalagi dengan adanya kita program BPJS ya. Oh siap. Jadi kan semua segala lapisan kan itu memang hak hidup orang banyak. Betul. Untuk mendapatkan ya fasilitas kesehatan itu kan hak-haknya semua orang. Mencegah itu pasti akan lebih baik dari mengobati. Sama kan dengan kondisi sekarang kan, kondisi saat ini kita berlomba-lomba mencegah supaya ini si COVID jangan deh kena ke kita kan pasti seperti itu. Dengan segala macam upaya kan, sama kesehatan gigi mulut juga seperti itu. Tapi yang namanya hidup fluktuasi ya Mas ya. Dan itulah yang mesti ditekankan ke milenial sekarang. Milenial sekarang maaf, kadang-kadang maunya instan aja sih. Nah, sindrom ya. Maunya instan, udah jadi enak gitu. Termasuk anak saya juga seperti itu. Karena kalau memang kita bisa senang, kenapa harus susah? Banyak tuh Bu.
yang ditambahkan gitu ya. Padahal sebenarnya semuanya butuh proses dok ya. Butuh proses. Dokter pun seperti ini dari awal mulainya gimana gitu. Butuh proses, butuh kemampuan, butuh niat, terus kemudian sabar gitu ya. Sabar dan memang harus strong terus. Ya. Apapun badainya orang bilang begini, terserah. Kita lewat aja. Kafilah menggonggong apa? Anjing menggonggong balik. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Berarti dokter nggak setuju juga dengan cara sukses instan. Nggak suka saya. Jadi memang harus ada prinsip seperti itu dan jatuh bangun tuh biasa, bukan cuma lagu dangdut kan ya. Betul. Jatuh bangun itu bagi saya biasa sih. Orang yang membicarakan kita belum tentu dia akan lebih baik juga dari kita. Oke. Itu mungkin ya. Dan itu mungkin milenial kurang. Ya harus banyak belajar. Karena belajar itu kan bukan. Maksud saya belajar itu bukan cuma dari buku. Kita bukan cuma belajar dari buku, dari teori, dari sekarang dari internet ya. Bukan cuma itu. Belajar itu belajar kehidupan yang paling penting. Karena ini perlu saya tekankan. Saya sebagai dosen juga. Banyak yang mungkin IP-nya sampai 4, 3,9 sekian. Mungkin pada waktu wisuda senang banget nih ya. Tapi belum tentu itu menjadi kunci suksesnya dia nanti. Saya itu dulu boleh ditanya dia sama dosen-dosen saya atau teman-teman saya nggak pintar-pintar banget lah. Biasa aja kali standar. Cuma saya memang pengen dan saya pikir namanya proses belajar tuh nggak ada habis-habisnya. Nggak selesai. Saya merasa ilmu yang saya punya itu masih kecil banget, masih sedikit. Saya tuh belum ada apa-apanya. Jadi kita harus selalu punya prinsip di atas langit itu masih ada langit. Sekarang orang tua banyak mengedukasi anaknya untuk membangun jenjang karir itu dari SMA. Habis itu dipersiapkan SMA supaya nanti dia memilih jurusan ke universitas. Habis itu kemudian pokoknya dia sudah merancang itu. Sedangkan dok polanya sekarang ini malah dia baru menekuni satu bidang dia berhasil dok. Berarti dengan kata lain terbantahkan pola yang awal tadi. Iya. Yang menurut dokter itu kata apa? Iya. Saya setuju sama Mas Rane. Jadi itu mungkin pola lama. Pola lama. Ya. Pola lama itu, tapi saya bersyukur ya, alhamdulillah orang tua saya nggak seperti itu. Orang tua saya itu mendidik kami 5 bersaudara ya, saya paling tua, perempuan sendiri, bebas, demokratik. Jadi apa terserah. Malah orang tua saya bukan dari kalangan medis, orang tua saya tuh bankir. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada apa, nggak harus studi. Yang penting kamu mau nyapa, sekolah silakan. Enggak juga nggak apa-apa, tapi alhamdulillah kami semua sarjana ya. Dan saya menerapkan sekarang seperti itu sama anak-anak saya. Apalagi saya bilang gini, mama udah tua, mama sama papa sudah tua, suami saya itu sebentar lagi juga udah pensiunan. Jadi kalian harus siap, harus siap. Dan tidak hanya itu, siaplah kalau bukan kita minta-minta. Seandainya dua-dua kamu nggak ada. Tiba-tiba kita kan nggak tahu ya, gitu. Kalian bertiga harus siap untuk kamu. Dan kami tidak pernah memaksa harus jadi ini. Atau anak saya nggak ada yang masuk FKG kan? Yang paling tua itu dari fisik, dari S2 sih memang juga. Tapi terserah mau bebas memilih mau kerja apa, yang penting bisa survive. Gak ketergantungan. Dan saya tidak menuntut mereka menjadi orang yang harus yang kaya, enggak. Yang penting bisa menyenangkan kita aja di hari tua. Nanti mungkin ya mas-mas ini nanti kalau udah seumuran saya mungkin pikirannya akan seperti itu. Yang penting anak-anak ini bisa jadi orang yang menyenangkan. Levelnya situ aja. Menyenangkan itu bukan berarti harta yang banyak. Sekarang lah kondisi seperti ini ya, mungkin sedikit bonus nih ya. Kondisi yang sudah 4 bulan ini loh. Ada nggak kita terpikir, oh ternyata uang itu bukan segala-galanya ya. Saya memang suka juga fashionable juga. Itu wajar. Terus maksud saya ya namanya sosialita juga sedikit-sedikit
suka. Maksudnya jangan kita tertinggal tuh namanya interaksi Iya dong, sosial, iya, silaturahmi ya. Heeh. Nah, dengan kondisi yang seperti ini di mana interaksi sosial kita juga terganggu, ya kan? Terus kemudian fashionable juga udah enggak lagi kan? Iya. Apa sih? Nggak terlalu Kemarin perlu kita lagi. juga pakai Pakai masker. masker. Terus kemudian juga kita cari baju yang bagaimana supaya praktis ya. Kadang-kadang kan harus kita tutup juga pakai apa? Iya, gitu iya. kan. Tas juga nggak perlu harus ganti-ganti. Iya, Saya iya. rasa ya. Jadi kondisi yang saat ini itu sebenarnya hikmahnya banyak. Banyak banget. Hikmahnya itu membuat kita, oh ternyata antara hidup dan mati itu cuma tipis Tipis banget doang kan. ya. Jauh jaraknya sebenarnya kan. Ya. Cuman kan mungkin kita harus punya prinsip bahwa bekerjalah kita, kita anggaplah mungkin kita akan hidup 1000 tahun lagi, kita isilah hidup kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, ya kan? Tapi ya perbanyak juga dong doa, amal, Betul. seolah-olah kita akan mati besok Iya, gitu kan. jaga-jaganya ya. Gimana Mas? Sepanjang perjalanan kehidupan ibu setuju nggak dengan statement seperti quote ya dari Jack Ma bahwasanya lakukanlah kesalahan sebanyak-banyak di masa muda. Ibu setuju nggak Bu dengan statement itu? Maksudnya supaya belajar gitu kan. Tapi kan kesalahan jangan dong dilakukan. Sebenarnya saya kurang ini juga ya. Harusnya ya kalau bisa kita meminimalisir dong kesalahan. Tapi saya rasa tidak ada satu orang pun yang tidak punya kesalahan. Betul. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masa lalu yang misalnya Buruk mungkin ya. yang buruk lah, yang perfect banget nggak ada lah ya. Berarti mungkin istilahnya untuk saat itu mungkin istilahnya dia hanya ingin menginformasikan bahwasanya kita harus tough, Menyerah. tegar, jangan Iya. menyerah begitu. Iya. Fight terus gitu. Iya. Karena badai itu pasti ada. Pasti Di ada, dalam ya. semua kehidupan siapapun badai itu pasti ada. Saya juga nggak pernah bilang saya orang yang sukses juga enggak, banyak banget orang yang lebih sukses dari saya. Iya. Saya juga nggak bilang saya ilmu saya dapat, enggak, ilmu saya masih sejengkal. Saya masih sering banyak belajar kok sama mantan dosen saya itu ya. Saya sering bertanya, malah saya bilang, aduh Prof, maaf ya Prof, saya masih suka nanya-nanya, saya tanya ini gimana ya Prof, saya tanya ini gimana Prof, gini-gini. Iya. Nah, masih banyak loh harus kita gali lagi. Walaupun umur saya udah kepala 5 lebih ya, udah ngopung ya. Betul. Jadi kan ini Bang, kita lihat dokter nih, secara pas menerangkannya, public speakingnya, cara penerangkannya Betul. lancar banget gini dok. Oh ya? Itu Iya. apakah memang Belajar atau atau gimana? gimana? Public speaking. Mau dikasih tahu rahasia? Iya, mau dong. Oke, tunggu iklan ini ya. Iya. Menurut lo bagaimana mengenai public speaking itu penting nggak dok? Iya, sangat penting. Jadi memang banyak yang bilang saya ya kalau dokter Suci agak menangnya itu tuh ngomong-ngomongnya itu loh. Oh begitu dong ya. Saya memang sering diminta untuk jadi narasumber, bicara. Tapi dari zaman dahulu kala, saya memang pernah siaran di radio. Dulu kan zamannya radio. Mantan penyiar, iya dok ya. Dokter Waktu gigi. masih sekolah dulu loh. Oh iya lah, Iya. penyiar radio berarti ya. Dulu kan masih radio. Di Medan dok. Gak usah saya bilang. Oh iya, boleh bilang ya. Yang kirim lagu dulu loh. Oh iya, betul. Oke. Jadi dulu penyiar. Terus Jadi, gimana? dan memang hobi banget saya. Tapi saya selalu menekankan, saya kebetulan ngajar juga komunikasi kesehatan. Siap. Saya selalu menekankan ke mahasiswa saya, salah satu kunci kesuksesan kita adalah kemampuan public speaking. Yes. Walaupun kadang-kadang orang manis mulut aja, nggak usah, itu usah yang seperti itunya. Oke, ya kemampuan public speaking. Karena gimana pun orang itu, setiap orang dia ingin bukan dihargai ya, apa ya istilahnya? Kelihatan. Jadi cara kita bicara itu tolong Iya. diperhatikan. Punya ilmu tinggi pun Apalagi mahasiswa saya adalah calon dokter gigi yang berhadapan dengan manusia, Pasien. bukan robot loh Betul, yang betul. dihadapi, iya kan? Iya. Bukan robot. Sedangkan misalnya sama binatang aja kita harus ada komunikasi yang baik kan? Betul. Gimana cara? Apalagi sama manusia. Iya. Dan saya suka bilang juga ya ke mahasiswa,
ekspresi wajah. Nah, Jadi jangan cuaca hati kita itu berbanding lurus dengan ekspresi. Iya. Tahu nggak maksudnya gimana? Iya. Jadi lagi bad mood nih, Oh. lagi bad mood, bete dan Iya. sebagainya. Terus ekspresi wajahnya juga, datang. Siap. ya kan? Jadi kan pasien itu pasti akan lebih suka dengan dokter yang senyum, Betul. yang ramah, ya. Dan saya juga memang maaf aja saya juga anti banget dengan yang misalnya gitu ya. Iya, ya. Walaupun kadang-kadang saya juga tidak pernah lepas dari emosi, Iya, ya kan? iya. Pasti juga dong, Betul. pasti juga lah pernah namanya marah. Iya dong. Mungkin orang nggak pernah marah. Karena memang kami merasa sepanjang kami tadi berkomunikasi dengan dokter, berarti di sepanjang kehidupan dokter ini public speaking sangat mempengaruhi untuk kegiatan dokter di saya. Iya, betul. Karena kan di situ mengedukasi, Iya. memotivasi, Iya. kemudian negosiasi juga Negosiasi. mungkin ya, Iya. dan kemudian selling juga, Selling, iya. mempengaruhi meyakinkan. Meyakinkan. Nah, kami kan dok, sekalian informasi nih ke dokter nih, kami berdua ini ada membuat event juga dok. Oh iya? speaking. Oke. Iya bang Iya. ya. Kita berdasarkan tadi yang seperti yang Ibu dokter ceritakan tadi, jadi kemarin kita sudah mengerucutkan untuk mengundang Coki Citohang, Oh iya, saya pernah tuh lihat. Haryanto Kandani Iya. untuk di 12 September nanti. September. Oke. Ada 4 orang dok, Haryanto Kandani, Orang, Mhm. G Pamungkas, dan Natalia Sunaidi. Ah. Dan nanti kami pengen di Medan ini khususnya anak-anak muda atau siapapun yang kita dokter tadi kan perlu pentingnya public speaking kan gitu dok ya. Iya. Punya ilmu dan juga bisa menyalurkannya ke orang lain Iya. gitu dok ya. Ah. Gitu. Karena kami pengen melihat istilah sosok yang sudah menjadi tokoh ya, Iya. dan kemudian dalam perjalanan sampai sekarang sukses itu bahwa public speaking itu mempengaruhi. Pengalaman dok ya. Sangat dok ya berarti dok ya. Sangat berpengaruh. Jadi untuk teman-teman viewer juga sangat direkomendasikan dok ya untuk belajar public speaking dok ya. Baik. Bahasa tubuh itu juga. Bahasa tubuh, berpengaruh. nah itu Iya. dia. Saya maaf saya paling nggak suka kalau yang misalnya ya dengan ekspresi wajah tidak menyenangkan, suaranya juga gak enak didengar, udah gitu, itu bisa kelihatan dari mata loh. Iya betul. Dari mata betul, tuh kelihatan. betul. Gimana dia welcome nggak sama kita? Betul, Nah, betul. saya sering di kelas tuh saya selalu bilang gini, kamu tuh nggak suka ya saya. Kaget dia. Kau tahu ya dari ekspresi wajah kamu, dari sinar mata kamu kelihatan. Kelihatan. Nah, Berarti bukan psikolog aja bisa Iya, sendiri seperti itu kelihatan, ya. kelihatan ya. Oke. Suka atau nggak suka seseorang sama kita itu kelihatan, Iya. kelihatan sekali. Jadi cobalah kalau sama siapapun ketemu, ramahlah, senyumlah. Senyum itu ibadah loh. Iya dong, Iya. iya dong. Heeh. Betul, betul. Senyum tuh nggak susah loh, cuma senyum aja gitu. Berarti untuk di anak-anak kota Medan sangat penting sebenarnya untuk ikut atau belajar di event-event public speaking yang Iya. penting dok ya. Saya rasa sangat perlu. Di 12 September sih dok rencana kami. Oh iya, Iya, dari jadi- juga dong ya. Di ADTI dok. Oh. Benar-benar Coba. dokter. Ya kita minta support dokter lah Iya. supaya banyak Iya. anak muda teredukasi begitu dok. Heeh. Jadi kan dengan mengikuti jejak dokter kan mereka tahu pentingnya public speaking, jadi mereka bisa menata masa depannya dok. Iya. Daripada yang aneh-aneh kita buat kalau mending kita buat event yang edukatif gitu. Makanya saya bilang tadi IP tinggi juga nggak berbanding lurus dengan Betul, kesuksesan. betul. Hmm. Nah ini dokter tujukan ke mahasiswanya atau ke orang tuanya sekarang? Iya. Dua-dua. Oh iya ya. Ya. Karena kan kebanyakan orang tua yang mengkus, kamu harus ini, kamu harus Iya, ini, iya, kamu iya. Nah, kalau saya sih saya nggak melihat seperti itu ya. Memang masih ada sih orang tua yang gitu ya. Pokoknya dia belajar hidup lah. Iya. Jadi ada hard Kehidupan. skill, ada soft Soft skill, skill. ya kan? Hard skill itu harus berimbang dengan soft skill. Benar. Jadi dalam hidup ini bukan cuma hard skill yang harus kita kuasai. Hard skill itu bisa dengan baca, apalagi sekarang gampang lah punya gadget Betul. di mana-mana. Saya yang udah tua gini malah gaptek kan. Betul. Nah, anak-anak muda malah lebih cepat Iya. akses ini cepat ambil sini Seharusnya cepat. lebih cepat Bukan lagi lebih gitu. cepat ya, itu hard skill Iya. ya. Nah, tapi soft skill adalah dari diri kita sendiri bagaimana membentuk pribadi kita. Pribadi itu ya pribadi yang memang dewasa. Yang dewasa itu bukan berarti harus jaim-jaim terus juga Iya. enggak. Saya juga nggak suka Iya. juga kalau terlalu jaim-jaim. Iya. Terus juga untuk orang tua juga nggak usah terlalu kaku banget, maksudnya nggak ngikutin
istilah-istilah sekarang ya. Iya. Istilah sekarang tuh saya ikutin juga. Saya ikutin juga tuh ya. Makanya kadang saya suka juga di medsos gitu Iya. ya, upload karena saya memang Oh, ini juga di medsos ya juga. aktif. Ada. Bagi saya gini, kalau kita punya sesuatu talenta itu perlu kita Share. bukan membanggakan diri, tapi kita perlu share juga Iya, bahwa betul. kita juga punya nilai jual. Apalagi sekarang Iya kan dong. harus kita yang jemput bola. Iya dong, iya Nah, dong. ya Sekarang kan? gitu. Nah, dengan persaingan yang semakin ketat sekarang Iya, ini, ya kan? Kalau memang kita punya talenta, punya bakat, ya silahkan. Kayak sekarang kan banyak online Betul, jual ini. betul. Bakatnya di situ. Betul. Ya. Dengan kata lain, narsis positif dok ya. Iya, narsis positif. Sirik tanda tak mampu. Itu dia dok. Tapi Positif saya, banget lagi tuh, Dok. saya sering juga, saya lihat sering ada yang sharing-sharing seperti ini di medsos kan. Ya terserah orang mau posting apa. Iya dong, Ya kan betul. itu haknya orang. Yang Iya, penting kan kita kalau di medsos itu janganlah menebar ujaran Iya, kebencian iya. atau langsung menunjukkan sama orang yang cacian-cacian yang Betul, nggak penting-penting iya, itu betul. atau curhat-curhat banget di medsos ya. Kalau kayak itu kan juga memang nggak etis ya kalau menurut saya. Tapi kalau dia mau share hanya sekedar ini loh jualan saya, Iya. oh saya lagi seminar di sini tuh silakan aja, Iya, ya kan? betul, betul. Nah, kalau tanggapan ibu sebagai dokter nih, masalah biaya rapid nih. Iya. Dari situ, Kalau kan ini berhubungan dengan pandemi sih bu, gitu. saya kurang tahu ya kalau berapa sih ininya, berapa. Karena kemarin kosnya. di bandara ada yang 70.000, kemudian ada yang menuju 1 juta ke Oh atas gitu. gitu. Saya harusnya ada ketetapan ya. Kalau Hmm. seperti itu sih saya pikir harusnya memang ada ketetapan berapa sih biaya yang pasti, ya kan? Tapi harusnya sebenarnya kalau bisa gratis sekian sih dok ya, ada dana dari anggaran pemerintah mungkin dok ya. Harusnya jadi semua orang bisa ya. Bisa dites kan untuk kebaikan bersama. Iya, tapi kan itu juga nggak berat sekali kan. Tapi dok, PCR harus sih. PCR juga. Baik. Dok, makasih Oke. banyak nih, dok. Teman-teman kita sudah sering banyak nih dengan dokter gigi Suci Erawati, Iya. MKes. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh dokter tadi bisa kita lakukan ya dok ya. Kita belajar juga. Iya. Ya. Dan kita support juga nanti dokter kalau misalnya untuk meluncurkan produk herbalnya ya, itu karena sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak gitu. Iya. Oke, makasih banyak dokter ya. Dok. Oke, sama-sama. Untuk ilmunya dok ya. Iya. Thank you teman-teman yang nonton.